Tak terasa 2 hari lagi kita sudah berada di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Orang yang mempelajari Al-Hikam atau ilmu hikmah, tidak cukup kita merdeka dari penjajah. Ya, merdeka dari penjajah itu bagus. Kita bebas dari VOC, Belanda, Nippon, Jepang dan seterusnya. Tetapi dari ilmu-ilmu hikmah yang kita pelajari kemarin, sebenarnya orang yang merdeka adalah orang yang merdeka dari hawa nafsunya. Kalau kita masih selalu diperbudak oleh hawa nafsu kita, ya, berarti secara ilmu hikmah kita masih dijajah. Siapa yang punya tubuh ini sebenarnya? Apakah diri kita yang punya adalah nafsu, makanya kita ikuti? Jawabannya tidak. Ya. Apakah dunia yang memiliki tubuh ini? Jawabannya bukan. Tentu yang memiliki tubuh ini adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tubuh ini masih diperbudak oleh bukan penciptanya, berarti itulah orang yang terjajah. Orang yang merdeka adalah ketika tubuh ini kembali kepada asalnya dan dia hanya mendengarkan siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Irham ini adalah hamba nafsu, hamba dunia atau hamba Allah. Ya kan? Biasa kita dengar yang menyumbang di sini hamba Allah. Kenapa bukan hamba nafsu? Kenapa bukan hamba mobil, hamba WA, hamba apa lagi HP, hamba dunia dan seterusnya? Yang benar adalah kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu hikmah ada 3 sifatnya yang dikatakan hamba. Sekarang kita semua pasti mengaku hamba Allah. Kalau saya bilang ini hamba nafsu, pasti marah kita. Ini hamba dunia, pasti marah kita. Tetapi namanya hamba, siapapun tuan kita, baginda kita, bos kita atau majikan kita, hamba itu sifatnya sebagai berikut. Seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun, hanya yang namanya hak pakai. Ya kan? Apa yang dipakai oleh budak kan hamba, ya kan, atah namanya. Itu pasti semua adalah milik dari tuannya. Mohon maaf, ibu-ibu, perempuan, cewek-cewek, ya, saking semua yang dimiliki adalah milik majikannya, maka dulu ada tradisi orang Arab. Yang ini tidak boleh kita contoh. Apa itu? Yaitu halal atau boleh bagi dulu seorang majikan atau tuang atau bos, mohon maaf, satu kamar dengan meniduri dengan budak perempuannya. Tetapi tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahi berarti budak tersebut merdeka. Ya kan? Makanya budak-budak itu bos-bos itu majikan-majikan yang ya istilahnya mau mengambil kesempatan, tentu mencari budak-budak laki-laki untuk pekerjaan kasar. Tetapi untuk hal-hal yang lain, dia mencari budak-budak perempuan. Makanya kalau kita ditanya, apakah ada perempuan yang boleh dikawini tetapi tidak boleh dinikahi? Ya kan? Ya kan, beda kan kawin dengan nikah ya. Mungkin kita sudah paham semua. Halusnya adalah ada wanita yang boleh dikawini pada masa jahiliyah, tetapi tidak bisa dinikahi. Ya kan, kalau dinikahi hilang martabat kita sebagai seorang yang kaya raya, ya kan? Dan ketika budak itu mohon maaf hamil, ya kan, sudah dicoba, sudah dipakai oleh majikannya, hamil dan melahirkan, maka budak itu secara otomatis menjadi istri kita. Ya kan, berarti merdeka ya. Merdeka. Nah, kalau merdeka berarti
bebas lagi dan seterusnya. Oleh karena itu namanya budak. Apa yang kita miliki, sebanyak apapun sekarang yang kita miliki, atau sedikit apapun yang kita miliki, itu harus kita tanamkan. Seorang budak atau hamba Allah 100% lahir batin, materi atau apa yang ada di diri kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang namanya budak itu atau hamba tidak bisa melakukan sesuatu kecuali tanpa izin majikannya. Isi enggak dulu, maka ke buku di situ. Tidak boleh. Isi enggak dulu, maka ke sini. Jangan, tidak boleh. Maka kita juga sebagai seorang hamba, sebagaimana tema kita yang kemarin, bahwa ketika kita merencanakan segala sesuatu itu boleh-boleh saja. Tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah majikan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Dan yang ketiga adalah seorang budak dikatakan budak, ya, kalau dia tidak bisa meminta apapun, tidak bisa meminta haknya kepada tuannya, itu budak dulu. Bos, belikan dulu tidak bisa. Bos, saya mau makan ini, pilih-pilih. Jangan mi mairo, jangan mi balerako, juga kalotoro, jangan mi. Saya mau ayam lagi nih, bos. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka dia tidak bisa meminta. Ya kan? Apa yang dia bisa? Cuma menunggu dan menunggu suplai makanan, pakaian, atau gaji atau uang dari majikannya. Maka kita masih diizinkan oleh Allah untuk meminta. Meminta terhadap apa yang kita miliki, walaupun ada juga pendapat yang ekstrim, tidak usah kita meminta, tetapi Allah sudah mengetahui apa yang ada terbetik di dalam hati kita. Jadi sebagaimana yang dijelaskan kemarin, ini ada berbagai pendapat dan seterusnya dan seterusnya. Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita sama-sama merdeka dari hawa nafsu kita masing-masing. Kita flashback satu bulan ini, bahwa kita sudah pelajari bahwa teman yang baik adalah tidak peduli pendidikan atau hartanya. Teman yang baik adalah teman kita, sahabat kita, istri kita. Kalau dia tidak suka mengikuti hawa nafsu, itu adalah besti yang baik. Tapi kalau ada teman kita suka mengikuti hawa nafsu, jangan terlalu sering bergaul sama dia. Siapa tahu kita juga ikut-ikutan kepada mereka. Bukankah syair lagu mengatakan, janganlah kita bercermin di air keruh, ya? Berarti kita harus memilih teman-teman. Siapa teman yang bisa kita temani. Tetapi kalau kita tidak terpengaruh dengan teman, bisa kita mengukir di sebuah batu yang keras, artinya kita bisa memengaruhi orang itu, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita masih labil, jangan dulu, batasi dulu pergaulan kita. Tetapi kalau kita sudah kokoh, tidak mampang, ya, tidak mampang. Kemarin salah satu tes-tesnya itu kalau kita mudah terpengaruh atau tidak, coba kita tes. Ya kan? Misalkan kemarin kita berikan contoh di waktu sholat Isya, kita dari rumah, kemudian istri kita masak ikan kering, masak tarasi, ya kan? Ada cobek-cobeknya, kemudian kita juga cipuru, malupu, kan? Kemudian kalau kita masih tidak terpengaruh oleh hidangan tersebut, berarti kita sudah stabil. Tetapi kalau masih teringat nyaman masih pakna dan seterusnya sehingga mengganggu sholat kita, berarti kalau begitu kita masih berada di makom yang pertama, ya. Kemudian kita lanjutkan kata hikmah berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'na bihi fid dharain amin ya arhamar rahimin. Wa qala radhiyallahu anhu ai ibnu Athaillah, la tata'addada niyata himmatika ila ghairihi. Ibnu Athaillah dalam kata hikmah yang baru ini memberikan penegasan kepada kita bahwa jangan pernah kita berniat dan mengutamakan keinginan kamu. Dari sini hanya mengatakan keinginan kamu ila ghairihi, kepada selainnya, kamu dan selainnya. Apa maksudnya kamu dan selainnya? Di kitab ini rata-rata 95%
Kalau ada kata-kata kamu, itu artinya manusia atau makhluk. Kalau ada kata-kata nya atau dia, itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berikan definisi di sini dalam kitab, misalkan dijelaskan dalam Syarah Hikam. Ada namanya wirid, ada namanya warid. Apa bedanya? Ya, wirid dengan warid. Wirid itu adalah ma minka ilaihi, apa yang darimu kepadanya. Singkat sekali, apa yang dari kamu kepadanya, itu wirid. Apa itu warid? Ma minhu ilaika, apa yang dari dia kepada kamu. Apa maksudnya itu? Ya kan? Makanya sebelum kita lebih lanjut, kalau ada kata-kata kamu, itu artinya kita semua secara umum makhluk manusia. Kalau nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wirid itu bukan sekedar zikir. Zikir itu mungkin sekali-sekali. Itu zikir. Ya, kalau belum kita istiqomah minimal 40 hari. Kan ada yang biasa bertanya, "Ustaz, kenapa biasa ada amalan 40 hari?" Ya kan? Ada amalan 40 hari. Sebenarnya ini adalah ujian batin. Batin ini salah satu indikator istiqomahnya. Ya kan? Kalau ada amalan yang 40 hari berturut-turut kita bisa tunai melakukannya, tidak ada rasa malas, tidak ada tertunda, tidak ada alpa, tidak ada lalai terhadap itu salah satu tanda bahwa batin kita istiqomah. Jadi 40 hari. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan arba'in itu 40 itu adalah waktu yang diberikan kepada Nabi Musa untuk bertahanus, untuk bertafakkur. Ya kan, 40 hari. Tinggalkan umatmu dulu Nabi Musa, 40 hari dulu. Makanya kejadian itu hari ya. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika Rasulullah yaitu Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, ya kan, istilahnya kita bertahanus, ya kan, dia bertapa, dia berzikir, ya, dia menghindari masyarakat 40 hari. Ia memberikan amanah kepada Nabi Harun alaihissalam selama 40 hari. Kemudian disitulah ketika kembali Nabi Musa kembali melanjutkan dakwanya dan seterusnya. Maka Nabi Musa berhasil selama 40 hari. Maka secara spiritual belajar dari kisah Nabi Musa. Mungkin ini tidak ada hadisnya. Secara jelas ayatnya juga mungkin tidak ada bahwa zikir yang baik adalah, amalan yang baik adalah 40 hari. Tetapi minimal ada juga hadis Nabi, misalkan siapa yang tidak meninggalkan sholat selama 40 hari. Ada itu kan, sholat berjamaah. Apalagi dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu salah satu sifat ia terhindar. Alhamdulillah, ini semua kita alhamdulillah semoga bisa melakukannya semua atau sudah pernah kemarin, terhindar dari sifat nifaq atau munafik. Kenapa dalam hadis itu 40 hari? Kemudian kenapa juga Nabi Musa disuruh untuk berzikir, berwirid di sebuah gua tertentu, ya kan? Dia meninggalkan kaumnya bahkan anak istrinya 40 hari. Jawabannya itu, ternyata ulama hikmah mengambil sebuah pelajaran bahwa kenapa Nabi Musa 40 hari, ada amalan yang disampaikan oleh Rasul menghindari itu munafik juga itu 40 hari. Ternyata salah satu bentuk orang yang konsisten istiqomah dalam beribadah tirakatnya. Tirakat namanya. Jadi bukan tarekat. Kalau tarekat itu semacam aliran-aliran. Ini namanya tirakat, yaitu bagaimana dia targetkan amalan-amalan tertentu untuk pribadinya. Misalkan saya berencana ini membiasakan sholat tahajud dulu minimal jam 4 dulu misalkan. Ya, berarti sampai sebelum jam 5 ya adalah setengah jam 40 menit untuk sholat tahajud, wirid dan seterusnya. Dia biasakan dulu selama 40 hari. Kalau dalam 40 hari sudah terbiasa, dia tingkatkan sampai 3 bulan dan seterusnya, bisa ditingkatkan. Saya target lagi mulai besok misalkan setengah 4. Terus ada targetnya, ya kan? Makanya kita juga harus punya catatan apa kemampuan kita. Jangan juga langsung, saya mau langsung ini, kita tidak terbiasa, saya mau langsung misalkan jam 2 langsung, ya kan? Langsung
jam 2, jam 3, jam 4, ya hampir jam 5 sekarang subuh, jam setengah 5 lewat, berarti 2 jam setengah lah kurang lebih kita iya kan? Tetapi ini biasa, kalau silang sunggang, nah bilang orang panas-panas tai ayam, ya kan? Silang sunggang langsung drastis berubah begitu. Kecuali ya seperti Umar dapat hidayah betul, mungkin saja. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan hal tersebut, kita cara hijrahnya, hijrah berubah atau menjadi pribadi yang lebih baik, tak sedikit-sedikit dulu, tak sedikit-sedikit. Saya membiasakan begini-begini. Misalkan target kita minimal 1 hari 1 halaman dulu untuk baca Al-Quran. Jangan langsung 1 Al-Quran 1 hari 1 juz. Kalau di masjid oke. Ya kan? Tapi selain di masjid, bagaimana kalau di rumah masing-masing? Target kita 1 halaman dulu. Atau target saya langsung dulu 1 juz. Misalkan ya, itu mungkin terlalu berat. Makanya kita buat tahapan dalam diri kita, mulai dari muda, kemudian kita 1 tahun, 2 tahun, 40 hari, sekian, ada target kita sehingga kita terbiasa. Kenapa dalam beragama itu harus ada namanya target dan terbiasa, tidak boleh drastis? Karena begini, ada seorang anak muda, kalau tidak salah ini anak muda 3 orang, semua adalah namanya Abdullah. Ada namanya Abdullah bin Umar, ada namanya Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Bertanya kepada istri Rasul, kalau tidak salah namanya Aisyah, ketika itu dia tanya, bagaimana itu agamanya Rasul? Bagaimana agamanya Rasul? Ya kan? Apa kata Rasul? Apa kata Aisyah? Saya ini istrinya, saya lihat kalau Nabi itu tengah malam, ya kan, suka bangun, ya jam 1, jam 2 kita tidur itu. Apa kata pemuda? Kalau begitu, saya sekarang mulai sebentar malam berniat tidak akan tidur, begadang terus. Nabi saja yang diampuni dosanya, bangun jam 1, jam 2, tidurnya cuma 1 jam 2 jam. Saya ini yang belum tentu masuk surga. Kalau begitu saya mau, ya kan, begadang terus, tidak mau tidur sepanjang hidup saya. Oh begitu. Oh iya. Ini namanya benar tetapi tidak tepat. Saya ulang, ini benar tetapi tidak tepat. Ya kan? Kalau kita berubah drastis begini, itu susah. Itu biasa panas-panas saya ayam. 1. Nanti kita dengarkan di akhir hadis ini apa sabda Rasul kepada wasiat Rasul kepada 3 orang itu. Kemudian ada lagi Abdullah yang 1. Bagaimana itu Rasul? Rasul itu hampir setiap hari puasa. Aisyah ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Puasa. Aisyah ada makanan? Tidak puasa. Tapi rata-rata tidak ada makanan, jadi puasa. Ya kan, biasa kita puasa atas sahur ji. Rasul bahkan puasanya tidak sahur. Begitu pertanyaannya. Beda kalau kita ya. Itu kalau puasa sunnah ya. Biasa puasa sunnah begitu. Itulah yang membedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Ada makanan? Gagah, tidak ada. Ya kan, kalau kita apa di dalam makanan ini, berapa juta saya kasih ke kemarin, misalkan tuh apa di mama habis di Shopee kapan ini, iya kan, apa habis di apakah di Gojek terus, tidak, jadi begitu, tidak ada kata-kata. Rasul juga tidak mengeluh, istrinya juga Rasul tidak mengeluh. Jadi itu baku apa ya, jadi kalau tidak sama-sama mengeluh enak, adem. Nah kita lanjut. Kalau begitu anak muda lagi berkata, sepanjang hidup saya mau terus berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan, ya, hari-hari diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha, tambah hari tasyrik. Hari tasyrik berarti 3 hari, ya kurang lebih 5 hari saja, berarti 300 hari lebih itu puasa terus. Oh iya. Oke. Benar atau tepat? Ya, ini sudah benar, tetapi tidak tepat, silangsungan, tidak drastis, ya kan, baru masih muda lagi. Oke. Yang ketiga, Rasul itu begini kepada istrinya, baik sekali kepada istrinya, santunnya dan seterusnya, sehingga kita begini. Bahkan dia mengatakan kalau begitu, ya, Rasul itu beribadah tapi ada istrinya dan seterusnya. Kalau begitu saya berniat, saya tidak mau menikah. Ini yang ketiga ini. Ini paling ekstrim ini. Saya mau jadi jomblo sampai mati. Jomblo sampai mati. Padahal masih muda kan, kepala 2 lah ketika itu. Kemudian pula ini 3 anak muda. Ya, ini namanya benar tapi tidak tepat. Semangatnya tinggi tetapi ilmunya harus diiringi. Datang Rasul kepada Aisyah, datang itu sahabat bilang begini. Ada yang 1 tidak mau tidur,
sholat tahajud terus, sholat lail terus, ada satu tidak mau makan, puasa terus, ada bahkan tidak mau menikah, menjadi jomblo terus, bujangan terus, ya kan? Panggil itu orang, panggil. Siapa itu? Kita panggil yang 3 orang. Disinilah Rasul bersabda, biasa yang kita dengar. Nah, dan ini juga selalu biasa kita dengar ketika khutbah nikah yang disampaikan oleh biasa Pak Imam, ya, penghulu. Dikatakan di situ, wa may yarghabu am millati falaysa minni. Kalau ada yang tidak suka sama sunnah-sunnahku, kan Nabi itu kan menikah. Ya kan? Ada orang tidak mau sengaja. Satu. Nabi kan tidur tonji kalau malam, tapi dia begadang terus, misalkan, ya kan? Baru dia tidak mampu. Itu kan salah satu sunnah Rasul. Rasul juga itu kadang puasa, kadang tidak. Dia mau, siapa yang tidak sesuai dengan sunnahku, terlalu semangat, tetapi dia tidak paham apa semua di balik hal tersebut. Apa kata Rasul? Falaysa minni, bukan umatku. Bukan umatku. Padahal apa salah? Apa salahnya itu? Kalau kita misalkan berniat puasa terus, berniat sholat terus, tidak tidur, bahkan berniat mohon maaf tidak menikah, apa salahnya itu? Yang salah kalau saya berniat besok mau minum balok, besok saya mau mencuri, iya kan? Besok saya mau ini, iya kan? Berarti saya mau merampok, itu kan salah. Itu kan salah kan? Di sini disampaikan ternyata ada hal-hal yang dikatakan namanya, ya, sesuatu yang merusak. Kita masuk lagi al-basirah, yaitu mata hati. Ada 3 yang merusak mata hati kita. Ini tadi berkaitan dengan hadis Rasul, ya. Di sini dikatakan ada 3 yang merusak dan menghancurkan atau membuat buta, umyun, membuat mata hati kita jadi buta, bicoki, atau bahkan buta mentongi. Yang pertama adalah maksiat. Ini sudah jelas. Yang kedua adalah at-tam'u, tamak atau rakus atau balalah. Itu membuat hati kita buta, jadi buta mata hati kita. Jadi namanya buta, tidak bisa tahu yang mana kebaikan, yang mana kebenaran. Kita juga kalau buta atau mohon maaf gelap, kita tidak melihat, ya kan? Biasa tak butuh tidak dilihat. Itu. Dan ini yang ketiga, sebagaimana pelajaran kita hari ini, yaitu rekayasa egois dalam diri kita bernuansa kebaikan. Apa maksudnya? Terkadang kita melakukan kebaikan, tetapi diri ini terkadang tanda kutip merekayasa. Apa maksudnya merekayasa? Merekayasa di sini penafsirannya atau penjelasan syarahnya itu ada banyak. Kalau meninggalkan kejahatan, kalau melakukan kemaksiatan kan jelas ya. Kenapa ada orang buta mata hatinya? Buta hatinya karena maksiat. Oke, jelas. Yang kedua, kenapa orang buta mata hatinya? Karena tamak, rakus terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Jelas. Yang ketiga kita harus jelaskan supaya tidak salah paham. Kenapa apa dikatakan merekayasa kebaikan? Merekayasa kebaikan. Ada orang sholat tetapi riya. Bagaimana itu? Sholat kan baik, ya kan? Tapi ada orang riya, mobil atau tatalekan atau mau jadi riya, bagaimana? Berarti itu dikatakan dalam ini itu rekayasa kebaikan. Ya, pada mulanya dia sebenarnya sholatnya tidak mau. Jadi kalau tidak dilihat orang, berarti dia tidak mau sholat. Ini contohnya. Saya dulu juga pernah alami ini. Tapi sejak berinteraksi dengan hikam dan diajar sama guru pakai mustamin, pakai bahar dan seterusnya, kita mengambil pelajaran dari ini. Saya sholat berjamaah 5 menit. Harusnya kalau saya sholat sendiri, tidak ada lihat ke ini ya, tidak ada lihat ya. Sholat sendiri harusnya minimal sama 5 menit atau bahkan lebih banyak. Ya, kalau saya sholat berjamaah, apakah saya imam atau sendiri, mungkin 5 menit, 10 menit. Itu kan ada orang lihat. Ya, ada orang lihat. Coba di tengah malam tidak ada lihat, bahkan istri juga tidur, anak tidur, orang di rumah tidur, ngorogi, ya kan? Tidak ada lihat. Bahkan tikus pun tidur. Itu malam. Ya, tidak ada lihat. Nah, kalau kita bisa sholat sendiri, sama-sama 2 rakaat atau 4 rakaat, kalau di masjid sekarang ini 5 menit, 10 menit, ya rata-rata kita sholat itu 5 sampai 10 menit. Oke?
Berarti kalau kita sholat tidak ada yang lihat, bisa melebihi ini, sama atau melebihi, itu kita sudah mampu tidak rekayasa kebaikan. Ya kan? Nah, ya, oke. Kalau banyak orang, dia lama-lama sholatnya. Kalau tidak ada orang, tidak nih. Ya, misalkan ya. Nah, begitu. Sehingga ini membuktikan kita bahwa Rasulullah SAW mencontohkan hal ini sebagai berikut. Ada 2 hadisnya. Nabi ketika sholat bersama jamaah itu, sholatnya anggaplah penumpuknya 5, 10 menit, 15 menit. Tetapi menurut persaksian Hudzaifah Al-Yamani, ini sudah saya sampaikan ini 2 atau 3 bulan yang lalu. Ketika secara sengaja tidak sengaja mengikuti sholat lail dan sholat tahajudnya Rasul, bagaimana? Baru 1 rakaatnya Rasul, apa yang dibaca? Al-Fatihah, tentu Al-Baqarah. Dan ketika sudah memasuki akhir Al-Baqarah, amanar rasulu, ya kan? La yukallifullahu, gembira Hudzaifah Al-Yamani. Alhamdulillah, sebentar orang ruku ini. Kalau Al-Baqarah 2 juz setengah. 2 juz setengah. Biasa di sini Kakak Haji 1 juz saja dibaca berapa menit itu? 20 menit, setengah jam. 20 menit kan? 20 menit. Ya kan? Kalau Al-Baqarah itu sekitar 2 juz setengah, berarti 50 menit kurang lebih. 1 rakaat 50 menit. Ya kan? Kalau Nabi bersama sahabat satu salat 5-10 menit kurang lebih mungkin ya, 15 menit paling lama. Oke. Nabi baru 1 rakaatnya loh, ya, belum 4 rakaat, 8 rakaat. Itu surah Al-Baqarah. Hudzaifah sudah siap untuk duduk, untuk ruku. Apa kata Hudzaifah? Ketika itu saya terganggu karena terlalu lama untuk berdiri. Ya kan? Sama tidak lama berdiri. Maka Hudzaifah ketika itu langsung kembali tarik nafas. Nabi langsung membaca surah An-Nisa, melanjut surah An-Nisa. Di akhir surah An-Nisa yang kurang lebih 200-an juga ayatnya, Hudzaifah sudah siap-siap untuk ruku. Melanjut lagi surah Ali Imran, 200 ayat pas. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz lah, kurang lebih 5 juz lah. Ya kan? Ya, 20 menit kali 5 berarti 100 menit. Barulah ketika itu Rasulullah SAW ruku 1 rakaat, 1 ruku. Masya Allah. Ya kan? Ya kan, saya tes baru di Al-Baqarah dengan Ali Imran lah. Itu pun setengah di tes 1 rakaat. Sudah itu lumayan. Ya, kalau mau kita tes boleh lah. Ya, boleh lah kalau mau kita tes. Itu hari saya sempat tes, kewalahan memang, ya, dan seterusnya. Begitu Rasulullah. Nah, di sini dikatakan untuk mengobati mata hati yang sementara bico atau buta, ya, butai. Di situ dikatakan hindari rekayasa kebaikan. Ada orang banyak, ya kan, melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak ada niyati, bagaimana? Tidak mau nih, misalkan. Ada juga orang kebalikannya. Saya Ustaz tak balik nih. Kalau banyak orang tidak mau kak, tapi kalau sendiri kak, mau kak. Itu juga rekayasa kebaikan. Itu juga. Orang yang tidak rekayasa kebaikan adalah dia tidak peduli banyak atau sedikit orang. Tidak peduli. Saya berikan contoh. Ada orang, ini ada semua positifnya ya, dan ada negatifnya ya. Kita bisa mengambil hikmahnya. Ada orang kalau mau menyumbang harus sebut nama, ya kan? Sebutin nama aku nah, harus salah. Ada hanya Jina misalkan. Ada gelarku apa ini sebutin, iya kan? Kalau perlu binku Haji ini juga, bapakku juga sebutin Haji misalkan ya. Oke. Tidak boleh salah nama. Oke, harus sebut ya. Kalau perlu pertama sebut namaku. Sebentar, hari Jumat pengumuman. Ya, oke. 1. Ada orang begitu. Ada juga tak kalah tidak mau. Jangan disebut namaku, hamba Allah mesti itu. Tidak enak kurasa kalau disebut namaku. Ya kan? Tidak mana, ya. Orang yang tidak dalam nuansa rekayasa kebaikan, dia tidak peduli. Nu sebut namaku lengkap atau tidak, sama ji.
Anda sebut nama saya hamba Allah atau tidak disebut hamba Allah, salah-salah namaku atau benar, tidak peduli. Kenapa? Itu kan perkataan manusia, itu kan matanya manusia. Saya tidak peduli mata dan telinganya manusia. Yang saya peduli Allah. Kira-kira Allah ini nak catat, nak terima atau nak tolak nih. Jadi tidak peduli diumumkan nama atau tidak diumumkan nama. Namanya lengkap atau hamba Allah, itu sebenarnya bukan indikator diterima sedekah kita atau ibadah kita. Indikatornya adalah kita rekayasa atau tidak. Salah satu bentuk rekayasa kita itu kalau hati, mulut dan perbuatan kita beda. Itu namanya rekayasa. Tapi ketika hati kita seiring, mulut kita seiring, dan yang terakhir adalah perbuatan kita seiring, ya kan? Tidak peduli orang lain bilang A, orang lain bilang ini dan seterusnya, maka itu namanya kita sudah bisa melatih diri kita ini menajamkan mata hati yang ada, mata hati. Jadi ada 3 tadi ya, menghindari tentu maksiat. Yang kedua, tidak tamak dan suka mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga ini yang paling sulit dan mohon maaf memang agak berat. Dan baru lagi pada kesempatan ini 1 tahun kita kajian, baru kita mulai lagi untuk membahasnya. Di awal-awal saya belum berani menyampaikan hal ini, dan ternyata di pertengahan ini sudah sampai babnya itu, dan sehingga kita harus baca, yaitu bagaimana kita dalam beribadah tidak merekayasa dalam kebaikan. Kenapa ada kata rekayasa, Ustaz? Karena kebaikan susah dikatakan baik. Ya, saya berikan contoh. Saya sholatnya di masjid, tapi mohon maaf celana cawa-cawa, celana pendek. Ya kan? Bagaimana? Kebaikan itu? Ikhlas kah Ustaz? Ikhlas kah? Misalkan ini ikhlas kah? Tetap berarti caranya juga harus bagus. Saya ikhlas Ustaz, tapi tidak mau berwudu. Bagaimana? Iya kan? Saya ikhlas, tapi sengaja tidak mau ke masjid, di rumah mau deh. Misalkan. Tidak mau aja memang sholat berjamaah, sengaja mentunjak biar sholat Jumat tidak mau aja. Yang penting ini sesuatu nanti dilihat orang apa? Itu. Ya kan? Jadi orang yang tidak rekayasa dalam kebaikan adalah cara ibadahnya baik, catat. Cara ibadahnya baik. Yang kedua memang melakukan kebaikan, jadi memang melakukan kebaikan. Ya, seperti sholat. Tidak bilang rekayasa kebaikan, maka minum balok deh. Misalkan, wah jadi baki. Kalau balok teh nih, oke lah mungkin ya. Ya kan, kalau balok alasan ji. Ya kan, Ustaz kalau minum balok hangat ki. Makanya dulu tuan tas salah maka, ya untuk mengakali alasannya orang, dingin makecek dingin itu orang musuh ki. Kalau minum balok hangat-hangat ki katanya Nabi bilang orang entahlah kalau. Adakah pernah minum balok di sini? Katanya kalau minum balok hangat-hangat ya. Kalau dingin hangat-hangat ki. Jangan pakai pada angkat tangan, malu-malu ki kapang. Itu makanya dibuat namanya minuman sarabah. Sarabah itu juga menghangatkan ya. Dan seterusnya. Dan juga bisa jahe itu kan menambah stamina. Jadi kita ulang. Kebaikan dikatakan baik dan tidak menjadi rekayasa. Yang pertama, substansi yang dilakukan adalah ibadah. Jadi kebaikan memang yang dilakukan adalah ibadah. Salat, puasa, sedekah, zikir, itu kan ibadah. 1. Yang kedua, niatnya juga, batinnya juga ikhlas. Berarti dia niatnya juga ibadah atau baik, positif. Dan yang ketiga adalah caranya juga harus baik. Jadi 3. Jadi memang itu substansinya kebaikan ibadah yang dilakukan. Yang kedua, niatnya memang kita baik, ikhlas, niatnya tulus, tidak ada riya atau mau dibilang, mau dilihat dan seterusnya. Dan yang ketiga memang caranya baik. Makanya ada namanya ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ada kan syarat-syaratnya orang sholat, ada kan rukun-rukunnya orang sholat dan seterusnya. Ya kan? Kecuali ini terakhir finish cara. Yang pertama ini 1-2. Kalau ilmu hikmah yang pertama itu 1-2. Ini yang ketiga tetap kita lakukan, tetapi kita urutkan ketiga. Kenapa? Misalkan mohon maaf, kita berada di tengah hutan, ya kan? Kita dirampok atau apa dan sebagainya, ya kan? Cuma 1 pakaian yang kita miliki, itu pun kita pakai celana pendek dan cambi-cambi, ya kan? Kemudian mau sholat, bagaimana? Daripada tidak sholat, ya kan? Ini kan yang ketiga kan?
kita menutup aurat. Belum lagi kita di hutan, mohon maaf, semoga tidak ada. 40 hari di hutan. Berarti pakaian tak bagaimana ini? Ya kan? 2-3 hari saja tidak ganti pakaian bagaimana? Ya kan? Kotor, najis. Tetapi bagaimana? Dia tetap sholat, melakukan sholat ibadah, niatnya juga ikhlas beribadah, tapi satu cara ini tidak ada. Ya, bagaimana? Silahkan tetap lanjutkan. Sama halnya dalam Al-Quran kan disebutkan beberapa kali. Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Di tengah padang pasir, tidak ada minuman lain kecuali misalkan ballo. Kita sudah 3 hari tidak minum. Ya kan? Daripada detik ini juga saya mati. Kalau saya mati berarti tidak sholat, Mak. Ya, saya mati misalkan anak istri saya bagaimana? Misalkan, ya mau puasa Ramadan bulan depan tidak jadi mati. Ya kan? Apa kata Al-Quran? Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Silahkan minum, tapi secukupnya. Tetom makin busi. Mentang-mentang boleh, tidak busi ni si botol. Kata Al-Quran tiada kami. Cukup, yang penting bisa membasahi dan menegakkan tulang punggung kita. Yang penting tidak dobit maki, tidak mati maki. Minum ni dulu secukupnya. Satu suap atau 2 suap, ya kan? 1 teguk 2 tegak itu. Apa boleh buat? Balok jinia. Ya kan? Topi miring jinia misalkan dan seterusnya. Itu saja. Ya kan? Kemudian 3 hari kemudian kita tidak minum, apa boleh dan seterusnya. Dalam Al-Quran berarti kita melakukan itu harus niatnya juga diperbaiki. Ya, jadi saya ulang kesimpulan kita sebelum kita tutup sesi pertanyaan mungkin. Yang pertama adalah sebuah kebaikan dikatakan baik kalau substansinya adalah ibadah. Yang kedua adalah niatnya itu adalah positif atau ikhlas juga baik. Dan yang ketiga adalah caranya. Makanya ada namanya rukun-rukun, apa yang membatalkan, apa syaratnya, ada fikihnya, ada syariatnya, juga harus sesuai dengan ketentuan baik. Kalau ada salah satunya yang salah, ya, misalkan cara kita yang salah, niat kita yang salah, di situ ilmu hikmah mengatakan itu sedikit termasuk rekayasa kebaikan, ya. Mungkin demikian dari kami. Sebelum kita tutup 5-10 menit, adakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya? Tabe. Bapak? Oh, silakan Pak Haji. Dua orang? Iya, silakan. Ada pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita, bahwa Allah kan Qadir. Qadir itu artinya berkuasa, mampu melakukan apapun, ya kan? Satu. Tetapi di dalam ayat Al-Quran banyak kata-kata inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya kami. Kalau inna sesungguhnya saja, ya kan? Itulah pentingnya tajwid, ya. Kalau inna tidak panjang, sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya kami, betul. Kenapa bukan sesungguhnya saya? Sebelum kita lebih lanjut bahasa Al-Quran, secara umum Al-Quran atau Allah menginformasikan kepada kita, kalau ayat-ayat tentang ibadah, maka Allah selalu mengatakan sesungguhnya aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada selain Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku, ya kan? Aku. Ya kan? Wa atiuni, ya wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni, ya kan? Aku tidak ciptakan manusia kecuali menyembah aku. Kalau tentang ibadah, sembah, sujud, itu Allah mengatakan aku berarti satu. La ilaha illallah, satu. Tetapi kalau ada perkara yang lain duniawi, ya kan, masalah rezeki, contoh, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad, kami ini bukan sesungguhnya aku Muhammad.
Allah berfirman surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek di dunia ini, dikatakan sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kamu Muhammad nikmat yang besar, nikmat yang banyak, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya kami tentang nikmat. Bagaimana itu nikmat? Allah mampu saja. Sekarang Allah kasih ki contoh, misalkan, kasih ki dari langit. Allah mampu saja. Terbukti dalam akhir surah Al-Maidah. Maidah artinya hidangan. Sebagaimana doanya Nabi Isa, Rabbi anzilni maidah. Wahai Tuhanku, turunkan aku makanan langsung. Ya kan? Langsung enggak? Oke? Allah secara sejarah dan secara ayat kita yakini Allah sudah lakukan itu. Ya kan? Tanpa usaha. Ya Allah, maka minta ini, langsung contoh, sarapan, langsung apa? Pisah atau apa, iya kan? Minta. Allah bisa saja. Tetapi di sini dalam secara umum Allah ingin melibatkan malaikat. Allah ingin melibatkan manusia dalam perkara rezeki. Misalkan, kami berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat rezeki yang banyak. Makanya Allah ciptakan malaikat pemberi rezeki. Siapa malaikat pemberi rezeki? Sebenarnya Allah yang memberikan rezeki, tapi adakah menterinya istilahnya? Menteri, ya kan? Ada menterinya, asistennya. Kalau dikasih sesuatu oleh asistennya Prabowo atau presiden kita, gubernur atau wali kota, itu kan sama dari ini yang kasih Pak Presiden, misalkan Pak Gubernur, asistennya yang kasih, ya kan? Staf ahlinya atau menterinya. Berarti kenapa harus ada menteri atau malaikat pembagi rezeki? Ada juga malaikat yang menurunkan hujan. Ada juga malaikat mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Malaikat penjaga surga, kan bisa saja Allah yang jaga sendiri. Bisa saja kan? Jaga surga sendiri, jaga neraka sendiri, ya kan? Iblis apa dan sebagainya kan bisa. Tetapi Allah ingin melihat makhluk yang lain juga beribadah. Ketika malaikat melakukan tugasnya, itu ibadahnya. Ketika dia membantu kita sesama manusia, membantu kita, juga ibadahnya. Jadi misalkan kan rezeki kepanjangi, Allah berikan rezeki, malaikat Mikail namanya, malaikat Mikail bagi-bagi rezeki ya. Bagi-bagi rezeki satu. Malaikat Mikail nak kasih bosta rezeki, cek, nak kasih bosta rezeki. Ya kan? Kemudian bosta nak kasih ke uang. Ya kan? Kita lagi kasih lagi istri tak nak kasih lagi anak tak beli lagi bakso, nak kasih lagi tukang bakso, ya kan? Dan seterusnya. Motor di siklus. Berarti Allah melibatkan makhluk yang lain dalam beribadah. Ingin melihat bagaimana yang kita lakukan ini secara gotong royong. Ada hal-hal yang kita lakukan secara gotong royong. Dan kalau banyak yang terlibat dalam memberi rezeki, misalkan itu tadi masalah dalek. Betul Allah yang kasih kita, tapi terima kasih, dikasih kak bonus, terima kasih ini, ya kan? Kenapa harus ada terima kasih kepada manusia? Ya kan? Pada hakikatnya betul Allah yang kasih, tetapi kita juga harus berterima kasih dengan izin Allah, perantara Dia kita juga dapat rezeki dan seterusnya. Sudah ada yang mungkin demikian dari kami. Kita lanjutkan lagi. Bahkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu, tadi ayat yang dibaca, kami turunkan Al-Quran, itu kata-kata kami. Kenapa bukan kata-kata aku? Kita saksikan episode berikutnya, ya kan? InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sudah masuk waktu ya, mungkin sudah lewat juga. Mohon maaf pemotrangan kalau lewat waktu. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.